Ma'asyiral akhwan karamin, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Sya'ban ini, selain terjadinya perpindahan kiblat dari Masjidil Aqsa di Palestina berpindah ke Baitullah Al-Haram di Masjidil Haram di kota Mekah, pada bulan ini juga adanya laporan tahunan, laporan tahunan. Di antara keistimewaan yang terkandung di bulan Sya'ban ialah diangkatnya amal baik dan buruk dan dilaporkan oleh malaikat pencatat kepada Allah Subhanahu wa taala secara besar-besaran. Jadi amal kita selama 1 tahun ini dilaporkan oleh para malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini disebutkan dalam salah satu hadis baginda Rasulullah SAW, an Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah, lima araka tasumu min syahri min asy-syuhuri ma tasumu min Sya'ban. Qala dzaka syahrun yaghfulu an-nasu anhu min Rajab wa Ramadhan, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin, wa ahabbu an yarfa'a amali wa ana sha'imun. Qala al-Mundhiri rawahu an-Nasa'i. Jadi dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya aku pernah bertanya kepada baginda Rasulullah SAW. Kata beliau bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, mengapa aku melihat engkau puasa di bulan Sya'ban tidak seperti di bulan yang lain? Maka beliau SAW menjawab, bulan itu bulan yang dilalaikan orang. Pada bulan itu bulan yang dilalaikan orang antara Rajab dan Ramadan. Dan di bulan itu juga diangkat amal-amal untuk dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan aku ingin amalku diangkat sedangkan aku dalam keadaan berpuasa. Laporan itu tidak hanya di bulan Sya'ban, tapi ada beberapa kali laporan amal-amal di waktu yang berbeda. Sebagaimana dinyatakan hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan adanya beberapa kali pengangkatan amal di waktu yang berbeda dan mengandung hukum tersendiri. Seperti pengangkatan amal dalam 1 hari 1 malam. Hal ini disebutkan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abi Musa radhiyallahu anhu qala, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi 5 kalimat. Faqala inna Allah ta'ala la yanamu wa la yanbaghi an yanam. Yakhfadul qista wa yurfa'u ilayhi amalul layli qabla amalun nahar. Wa amalun nahari qabla amalul layl. Hijabuhu nurun law kashafahu la ahraqat sabahatu wajhi man taha ilaihi basaruhu min khalqihi. Dari Abi Musa radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW berkhutbah yang menyampaikan 5 kalimat.
Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak tidur dan tidak pantas untuk tidur. Menjatuhkan dan menegakkan keadilan, diajukan kepadanya amal perbuatan di malam hari sebelum amal perbuatan siang, dan diangkat perbuatan siang sebelum perbuatan atau amal pada waktu malam. Hijabnya adalah nur, adalah cahaya. Seandainya cahaya ini tersingkap, pasti akan menghanguskannya sampai ke penghujung akhir daripada pandangan hambanya. Jadi hal kedua yang kita bicarakan di sini pada kesempatan kali ini, ya, di bulan Sya'ban, kejadian yang terjadi di bulan Sya'ban pertama adalah perubahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Kedua adalah adanya laporan tahunan pada bulan Sya'ban ini. Mengenai pengangkatan amal dari riwayat yang sahih, bahwa pengangkatan amal ini banyak terjadi pada hari-hari yang lain juga, tapi dalam volume waktu yang lebih kecil, ya, yang lebih kecil, seperti yang disebutkan dalam hadis yang kita sebutkan tadi, bahwa amal juga diangkat pada waktu satu hari, dan juga dalam riwayat yang fiqh disebutkan juga bahwa amalan juga diangkat dalam waktu satu minggu, itu pada hari Kamis, ya. Tapi yang saya maksudkan di sini, pengangkatan amal pada bulan Sya'ban ini adalah pengangkatan amal dalam jumlah waktu 1 tahun, dalam waktu 1 tahun. Jadi sudah 2 kejadian atau 2 hal penting yang terjadi pada bulan Sya'ban. Hal ketiga yang terjadi pula dalam bulan Sya'ban ini adalah adanya penetapan umur kita, dan adanya penetapan daripada umur kita. Maksud penetapan umur di sini, umur kita yang akan datang akan dipanjangkan atau dipendekkan, akan dipanjangkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis Sayyidah Aisyah, yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yasumu Sya'ban kullah, adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berpuasa penuh dalam bulan Sya'ban. Qala qultu ya Rasulullah, ahabbu syuhur ilaika antasuma Sya'ban. Kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ahabbu syuhur ilaika antasumu Sya'ban. Wahai Rasulullah, bulan yang paling engkau sukai untuk berpuasa apakah bulan Sya'ban? Qala inna Allah yaktubu fihi ala kulli mayyitati dhalika sana, fa uhibbu an ya'tiyani ajali wa ana sha'imun, rawahu Abu Ya'la. Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika
ketika ditanya oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha tadi, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menulis di bulan Sya'ban, menentukan di bulan Sya'ban setiap jiwa yang akan mati di tahun itu. Maka saya ingin bila tiba ajalku nanti, sedangkan saya dalam keadaan berpuasa. Hadis diriwayatkan oleh Abu Ya'la. Memang dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dalam hal ini saya sebutkan adalah akidah Al-Asy'ariyah, ya. Insya Allah pada kesempatan yang lain kita akan bahas masalah akidah Al-Asy'ariyah dan masalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, insya Allah. Ma'asyiral akhwat dan mukarramin, saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengenai bertambah atau berkurangnya suatu takdir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang Allahu ma yasha wa yuthbitu wa indahu ummul kitab. Yang Allahu ma yasha, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala apa-apa yang dikehendakinya. Wa yuthbitu, dan Allah juga menetapkan apapun yang dikehendakinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mempunyai kehendak, dan Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa untuk menghilangkan apa yang awalnya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berkehendak untuk menetapkan apa yang telah ditentukannya. Mengenai bisakah bertambahnya takdir atau apapun yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa, betul. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, yazidu fil khalqi ma yasha. Artinya Allah Subhanahu wa taala menambahkan di dalam penciptaannya apa-apa yang dikehendakinya. Hanya saja apa yang bisa kita pahami selaku manusia, yakni selaku makhluk, itu perlu dipahami, ya. Kita makhluk. Jadi apa yang bisa dipahami oleh makhluk, apa yang bisa diketahui, apa yang masuk di dalam pengetahuan kita, ya. Sedangkan apa yang di dalam hak Allah Subhanahu wa taala kita pun tidak tahu, dan yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Kita bisa berikan contoh, ya. Kita bisa berikan satu contoh mengenai berkurang atau bertambahnya satu amal, seperti diriwayatkan banyak dalam riwayat yang thiqah bahwa amal baik memang bisa menambah umur, dan amal yang tidak baik bisa menghilangkan keberkahan dan bisa menghilangkan rezeki. Soal bertambah atau berkurangnya perbuatan amal yang baik ataupun yang buruk ini terhadap rezeki, ya, maksudnya adalah pengaruh satu amal dalam rezeki kita itu dibetulkan dan dibenarkan dalam salah satu hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Ibnu Ahmad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yuhramu rizqu bidzambi yusibu. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yuhramu rizqu bidzambi yusibu.
Rawahu Ahmad. Bersabda Rasulullah SAW bahwa seseorang itu bisa diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rezeki tersebab oleh karena perbuatan dosa yang diperbuatnya. Nah, itu ya bisa kita jadikan sandaran dalil bahwa dosa bisa mengharamkan seseorang itu daripada rezeki. Ma'asyiral akhwal kiramin, kejadian selanjutnya yang terjadi pada bulan Sya'ban ini yaitu salah satu mukjizat Rasulullah SAW yang sangat luar biasa sekali, yaitu terbelahnya bulan. Terbelahnya bulan ini dikarenakan kaum kafir Quraisy pada ketika itu meminta bukti kenabian baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka ini berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Muhammad, bila engkau benar-benar Nabi utusan Tuhan, maka kami tidak meminta yang lain daripada engkau, daripada tanda kekuasaan Tuhan, ya, daripada tanda kenabian baginda Nabi Muhammad SAW. Kami ingin meminta agar bulan itu terbelah, agar bulan itu terbelah." Kaum kafir Quraisy ini berkumpul lalu bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Muhammad, kami tidak memintakan tanda bahwa engkau ini memang utusan Tuhan, kecuali kami ingin meminta terbelahnya bulan." Ini satu perkara yang sebenarnya mustahil sekali untuk terjadi, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha berkuasa. Jadi terbelahnya bulan ini terbelah menjadi dua, satu di tempat, dalam riwayat disebutkan satu di tempatnya semula, belahnya yang satunya lagi berada di Gunung Abi Qubais. Ada riwayat juga mengatakan, disebutkan dalam kitab Al-Anwarul Muhammadiyah, bahwa dilihat pada ketika terjadinya pembelahan bulan ini, bahwa bulan itu sampai terpisah kedua-duanya, ya, ada celah di antara kedua bulan. Ada yang meriwayatkan seperti itu. Jadi terbelahnya bulan ini disebutkan sangat jelas sekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau mungkin kita ingin mencari dalil, itu dapat kita dapati dalam surah Al-Qamar. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, iqtarabatis sa'ah wansyaqqal qamar. Jadi berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, iqtarabatis sa'ah, telah dekat datangnya daripada hari kiamat, wansyaqqal qamar, dan terbelahlah bulan. Jadi sangat jelas sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa kejadian itu betul-betul nyata terjadi dengan kalimat wansyaqqal qamar, dan terbelahlah bulan. Jadi mukjizat ini, mukjizat baginda Nabi Muhammad SAW ini perlu kita pikirkan, perlu kita pahami bahwa bulan itu bukan berada di bumi, ya, di luar bumi. Kalau kita perbandingkan dengan mukjizatnya Nabi Allah Musa alaihissalam, bahwa Nabi Musa alaihissalam telah membelah lautan, dalam riwayat Ibnu Abbas disebutkan dalam kitab Al-Isra Majalis di antaranya, bahwa
laut itu terbelah bukan hanya terbelah satu belah saja, tidak, tapi laut itu terbelah sebanyak 12 belahan. Kenapa 12 belahan? Karena begini, karena jumlah suku Bani Israel adalah 12 suku, jadi masing-masing suku mempunyai tempat alurnya masing-masing. Ma'asyiral hadirin, ma'asyiral mustami'in al-kiram, saudara-saudaraku semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang bisa saya sampaikan mengenai kejadian yang terjadi pada bulan Sya'ban ini, dengan sedikit daripada sejarahnya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua, kepada saya yang masih kurang ilmu, masih sangat kurang sekali, banyak dosa, banyak kekurangan, mempunyai kehinaan, dan juga bagi antum semuanya yang mendengarkan dan menyimak daripada uraian saya ini. Bila ada kesalahan di dalam penyampaian saya ini, saya meminta maaf dan meminta ridho, dan tak lupa pula saya juga minta didoakan semoga saya pun selalu bisa diberikan oleh Allah SWT kesempatan untuk menyampaikan apa yang sedikit saya bisa sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.